Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Hai, masih dengan Ina Sensei ya. Setelah sekian waktu, Sensei kembali memberikan materi pembelajaran bahasa Jepang. Kali ini kita masuk ke bab 27 ya. Hai, kita langsung saja. Silahkan seperti biasa disiapkan buku catatannya karena nanti sebentar lagi tatap muka, nanti jelas catatan kalian itu menjadi pegangan kalian untuk melanjutkan pelajaran bahasa Jepang ya. Hai. Ya, silakan disiapkan buku catatannya. Oke. Kalian fokus ke slide berikut ya. Hai. Ditulis bisa bab 27. Hai, di sini hurufnya sudah lebih sulit ya daripada kelas 10 dan kelas 11. Hai, di sini sudah ada cara bacanya di bawah. Nah, kalian bisa fokus di huruf kanjinya. Hai, bacanya kanji ya ini ya. Kebetulan huruf kanji dan cara bacanya pun kanji. Kanji no yomikata o oshiete kudasai masen ka? Hai, kanji no yomikata o oshiete kudasai masen ka? Nah, ini bentuk tanya ya karena berakhiran ka ya. Hai, kanji no yomikata o oshiete kudasai masen ka? Kanji itu artinya huruf kanji ya. Yomikata. Nah, yomikata ini asalnya dari yomimasu. Yomimas apa? Kelas 10 sudah diajarkan. Hai, yomimas itu baca. Nah, sedangkan di sini masunya hilang. Jadi kata, kata itu cara. Ya. Jadi yomikata artinya cara baca. Nah, oshiete di sini bentuk T. Oshiemas asal katanya. Oshiemasu. Oshiemas itu artinya mengajar. Nah, kudasai masenka di sini adalah bentuk meminta tolong secara formal ya, bentuk sopan ya. Jadi, arti keseluruhannya adalah tolong ajari saya cara baca kanji. Ya, silahkan dituliskan di dalam kurung di bawahnya. Tolong ajari saya cara baca kanji. Nah, ya. Hai, jadi meminta pertolongannya ini ya. Kudasai masenka? Kanji no yomikata o oshiete kudasai masenka? Ya, tolong ajari saya cara baca kanji. Itu ya. Hai. Nah, dari judulnya pasti kalian bertanya apa ya yang kita pelajari di bab 27? Oke, kita lanjut ke slide berikut ya. Hai. Mite kangaemashou. Hai, di sini adalah potret dua aktivitas yang berbeda ya. Nah, yang di sebelah kiri ini yang pertama ini siswa ya, seumuran kalian ya. Ini kira-kira sedang apa ini? Diskusi ya. Mungkin ada tugas dari sekolah, mereka berdiskusi. Nah, dari sini ada ungkapan yang akan dipelajari di bab 27 ini ya. Kira-kira ungkapan apa ya dalam bahasa Indonesia? Hai. Nah, ini bertanya ya. Ini kira-kira soalnya gimana ya? Nah, ini ceritanya tidak paham mungkin ya. Nah, ini tidak paham lalu mungkin salah satu dari mereka, yuk kita kerjakan sama-sama. Nah, memberi solusi ya. Hai. Oke, nah, sedangkan yang kedua potret ini adalah kegiatan apa ini? Yang berbau lingkungan ya. Jadi ini semacam volunteer atau sukarelawan ya yang mau membersihkan lingkungan sekitar ya. Oke, jadi Sensei jelaskan untuk tujuan pembelajaran di bab 27 ada 4 sub bahasan ya. Ada berapa? Ada 4 ya. Silahkan dicatat. Yang pertama, ini mengacu ke potret yang pertama ya. Bagaimana sih kita bisa mengungkapkan masalah yang sedang kita hadapi kepada orang lain ya. Dalam bahasa Jepang. Jelas. Jadi, bagaimana mengungkapkan permasalahan yang kita hadapi kepada orang lain. Itu yang sub pertama. Yang kedua, bagaimana kita menawarkan bantuan ya, menawarkan bantuan atau solusi kepada teman kita yang sedang mengalami kesulitan dalam bahasa Jepang ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu sesuai judul tadi, bagaimana kita mengungkapkan minta pertolongan kepada orang lain atau minta bantuan kepada orang lain terhadap kesulitan yang sedang kita hadapi dalam bahasa Jepang ya. Nah, ini agak sulit ya, jadi silahkan diperhatikan. Nah, yang keempat itu adalah bagaimana mengungkapkan pengalaman kalian melakukan kegiatan sukarelawan.
apapun ya itu, mau bersihan, mau apa, itu ya. Nah, ini sudah pernah ya di lingkungan sekolah kan pernah kan suruh kerja bakti dan lain sebagainya. Jelas ya, jadi ada 4 subbahasan. Sensei ulangi lagi. Yang pertama mengungkapkan kesulitan yang sedang kita hadapi dalam bahasa Jepang. Yang kedua, menawarkan bantuan kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, sebaliknya ya, kita meminta bantuan kepada orang lain. Dan yang keempat adalah menceritakan atau mengungkapkan pengalaman melakukan kegiatan volunteer atau apa? Kegiatan sukarelawan. Oke, kita mulai yang pertama. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari di sekolah saja ya, tidak usah jauh-jauh, itu kalian mesti banyak menemui kesulitan ya, yang seputar kegiatan di sekolah. Mungkin tidak bawa bolpen. Nah, kalian mau pinjam ke teman bagaimana? Atau aduh PR-nya belum selesai. Nah, itu kan kesulitan ya. Nah, gimana sih cara mengungkapkan dalam bahasa Jepang ya? Oke, kita lihat ya. Hai, di sini diringkas ya. Diringkas menjadi diambil poin-poinnya yang umum saja karena kesulitan itu banyak, luas. Nah, di sini yang harus kalian hafalkan, yang perlu kalian pahami adalah yang beberapa ini dulu saja ya. Hai. Selebihnya nanti kalian bisa search di internet sebanyak mungkin. Nah, ini ada 3 gambar. Kira-kira yang pertama apa ini? Nah, ini ada SOS ya. Minta tolong ini ya. Ini pekerjaannya banyak, jadi belum selesai ya. Nah, sedangkan yang kedua ini, nah ini ambigu ya, tapi ini dikaitkan dengan kehidupan sekolah. Jadi ini pekerjaan PR ya. PR-nya belum selesai, nggak bisa, nggak ngerti. Nah, sedangkan kalau yang nomor 3 ini, nah ini di kelas ya ini ya, soal ya. Jadi dia sedang mengerjakan soal dan dia nggak ngerti. Nah, gimana cara mengungkapkan pekerjaannya belum selesai, PR-nya nggak ngerti, dan soalnya juga nggak paham ya. Hai, silahkan didengarkan seperti biasa. Hai, ja, minasan kiite kudasai ne. 1、終わります。終わりません。仕事が終わりません。 Ya, jadi kata dasarnya adalah owarimasu. Owarimasu ini artinya selesai. Bisa dicatat ya. Owarimasu selesai. Nah, sedangkan karena ini mengungkapkan masalah, jadi pekerjaannya belum selesai. Nah, bentuk negatif dari masu adalah ini atasnya ya, maseng. Nah, sedangkan pekerjaan itu bahasa Jepangnya shigoto. Oke, jadi pekerjaannya belum selesai. Bahasa Jepangnya shigoto ga owarimasen. Kita ambil kalimat yang terakhir yang diucapkan tadi ya. Shigoto ga owarimasen. Dari kata owarimasu, artinya selesai. Sedangkan owarimasen tidak atau belum selesai. Paham ya? Hai, next berikutnya. 2、できます。できません。宿題ができません。 Hai, sama seperti nomor 1, ini diambil dari kata dekimasu. Dekimas artinya bisa. Ini sudah sering diajari di kelas 10 ya. Dekimas itu bisa. Belum bisa atau tidak bisa itu bahasa Jepangnya dekimasen, bentuk negatif ya. Nah, ini objeknya PR, pekerjaan rumah, bahasa Jepangnya shukudai. Berarti ungkapan kesulitan mengerjakan PR. Shukudai ga dekimasen. Watashi wa shukudai ga dekimasen. Gitu ya. Hai, nomor 3. 3、わかります。わかりません。問題がわかりません。 Hai, dari kata wakarimasu, kelas 10 sudah diajarkan. Wakarimasu itu paham atau mengerti, mudeng ya. Hai, sedangkan bentuk negatifnya adalah wakarimasen. Tidak paham atau belum paham. Nah, di sini objeknya adalah soal ya. Nah, soal itu mondai. Nah, mondai ga wakarimasen. Berarti saya nggak paham soalnya. Gimana cara menjawabnya itu ya. Nah, 3 ini silahkan dihafalkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bentuk kalimat tanya ya. Dositang desu ka? Dositang desu ka ini lawan bicara. Kamu kenapa gitu? Ada apa gitu ya. Nah,